skuad Malaysia kali ini bukan pilihan nomor satu Kim Pan-gon, tapi bisa berbuat banyak di AFF kali ini. Nah, Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi. Ada saya di sini, Cak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, seperti yang kalian tahu ya, semalam adalah pertandingan antara Thailand versus dengan Malaysia ya. Dan asal kawan-kawan ketahui, tidak hanya orang-orang Malaysia saja yang menonton pertandingan itu, tetapi kami pun orang-orang Indonesia juga menonton pertandingan itu guys. Kita penasaran, kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan ini ya. Dan akhirnya terjawab ya, semifinal leg pertama dimenangkan oleh Malaysia. Dan ramai sekali respon netizen daripada Indonesia ya tentang bagaimana Kim Pan-gon menerapkan taktikal ketika menghadapi Thailand. Wow, ini sangat seru sekali guys ya, komen-komen daripada orang-orang Indonesia ya. Dan sejenak kita flashback bagaimana Kim Pan-gon ya memanggil para player, para skuad Harimau Malaya untuk mengikuti AFF Cup 2022 ini ya. So, seperti yang kalian tahu ya, untuk skuad Harimau Malaya kali ini tidak bersama dengan beberapa player utama. Nah, kalian pasti tahu kan isunya seperti apa ya. Jadi istilahnya kalau orang Malaysia itu ini adalah hanya skuad B. Jadi untuk pemain-pemain utama ya tidak banyak di skuad ini ya. Dan meskipun tidak diperkuat oleh skuad utama Harimau Malaya ya, tetapi ternyata persiapan dari Kim Pan-gon ini cukup matang sebelum mereka memasuki Piala AFF Cup guys ya. Dan meskipun tanpa adanya kehadiran player-player utama yang biasanya memperkuat Harimau Malaya ya, Kim Pan-gon ini tidak putus asa guys ya menurut saya, karena dengan hanya adanya skuad B ya, dia berani bereksperimen ya. Dan satu lagi ya, ketika semasa sebelum Piala AFF dimulai, Malaysia melakukan tahap uji coba ya. Waktu itu kalau tidak salah melawan Maldives dan juga melawan Myanmar ya. Jadi ada 2 pertandingan friendly match, koreksi kalau saya salah. So akhirnya ketika Piala AFF Cup dimulai guys ya, pertandingan demi pertandingan Harimau Malaya bisa memenangkan pertandingannya tersebut sampai semalam ya, bisa mengalahkan Thailand guys. Ya walaupun kalah 1 kali dengan Vietnam, tapi it's okay, karena setahu saya ini sudah kali keduanya ya Malaysia bisa mengalahkan Thailand. Waktu itu kalau tidak salah ketika Piala Kings Cup ya yang dilakukan di Thailand ya, aku lupa namanya itu, kalau tidak salah Kings Cup ya. Dan yang kedua ini ketika di AFF Cup guys ya. Oke, sebelum kita mulai video ini guys ya, sebelum kita membaca komen-komen orang Indonesia, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang beragama Islam, jangan lupa sholat dulu ya. Oke. Nah, seperti yang kalian tahu ya, ini adalah salah satu komen dari Indonesia ya. Kim Pan-gon itu juru latih jenius ya. Keberanian dia memperbagikan variasi di setiap game ya. Susah loh mau prediksi permainan Malaysia, kadang-kadang bertahan terus ya, tapi umpan long ball itu berhasil. Nah ini dia ya, yang aku salutnya itu ketika long ball guys ya. Kadang bertahan ya, lalu sekali ada kesempatan passing long ball. Nah passing long ball ini juga sangat jarang gagal ya, dan selalu bisa berhasil passing long ball kepada sesama rekan-rekan player Harimau Malaya guys. Ini sangat-sangat menurut aku suatu kelebihan yang dimiliki oleh Harimau Malaya guys ya. Berbeda dengan Garuda ya, jangankan yang passing long ball, passing pendek pun ya, passing jarak dekat pun sering terjadi kesalahan ya. Ini adalah salah satu tren positif ya yang dimiliki oleh Harimau Malaya untuk saat ini Dan lalu ada juga Suryadi Sudi ya. Meski nggak diperkuat mayoritas pemain GDT ya, tapi liganya nggak vakum. Oh iya guys, berbicara tentang liga ya, ini asal kalian tahu, semenjak terjadinya tragedi Kanjuruhan ya,
Liga Indonesia ini sempat vakum beberapa bulan ya. Dan sementara Malaysia liganya ini masih berjalan ya. Dan lagi persiapan dari Malaysia seperti yang saya katakan tadi ya, sebelum pertandingan Piala AFF ya, Malaysia melakukan friendly match dengan 2 negara yaitu Myanmar dan juga Maldives ya kalau nggak salah ya. Beda dengan Indonesia ya, sudah liganya vakum, tidak ada persiapan friendly match sebelum pertandingan Piala AFF Cup. Nah ini ya. Nah kan, dan sering uji coba sebelum AFF itu yang membuat mental bertanding lebih terjaga. Nah berbanding terbalik dengan timnas ya, maksudnya ini adalah timnas Indonesia. Liga vakum 2 bulan ya, gak ada uji coba lagi ya setelah FMD dan juga Curaçao. Makanya finishing touch bermasalah ya. Ini masih dijadikan sebuah homework yang cukup besar untuk Sintayong ya, terutama masalah finishing guys. Aduh, kacau ini. Belum sembuh masalah finishing ini ya. Tidak egois lagi tapi finishing ya, finishing yang harus diperhatikan untuk next pertandingan selanjutnya Rek. Oke, kita lanjut lagi. Ada Deva Official ya. Para pemain Malaysia bagus-bagus ya, cerdas dalam menyerang, tidak menyia-nyiakan peluang. Finishing juga bagus. Selamat Malaysia. Ya, inilah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang peluang ya, Malaysia pun sebenarnya ketika melawan Thailand kemarin peluangnya tidak banyak ya, bahkan possession ball dimenangkan oleh Thailand. Tetapi ketika ada sedikit peluang, ini yang aku salut ya, Harimau Malaya berhasil memanfaatkan peluang tipis tersebut untuk menjadikan sebuah gol ya, yang kemarin dicetak oleh Faisal Halim. Ini sangat mantap, luar biasa ini Rek. Oke, kita lanjut lagi Rek. Ada dari Final Secret ya. Begitulah jika kompetisi berjalan dengan baik ya. Banyak pilihan pemain yang bisa dipanggil. Seperti kita ketahui, sebagian besar pemain GDT yang dipanggil Kim Pan-gon menolak bergabung dengan alasan tertentu. Skuad Malaysia kali ini bukan pilihan nomor 1 Kim Pan-gon, tapi bisa berbuat banyak di AFF kali ini. Nah, di sisi lain ya, Indonesia kebingungan mencari alternatif pemain karena performa pemain tidak terlihat karena tidak jalannya. Maksudnya mungkin karena tidak jalannya Liga Indonesia ya, saat setelah ada tragedi Kanjuruhan ya. Dan itulah sebenarnya yang sangat disayangkan guys ya. Impactnya kalau Liga tidak jalan itu adalah ya performa dari timnas Indonesia sendiri itu guys ya, impactnya di situ. Oke, kita lanjut lagi Rek ya. Ada juga Muhammad Farhan ya. Saya perhatikan bahwa mengapa tim ini bisa menang, maksudnya tim Malaysia ya. Di samping mengikuti pola strategi yang diinginkan pelatih ya, penyerang adalah pemain yang kuat atau kokoh. Wah, seperti Mbappe. Tidak mudah goyang bila dihadang lawan dan punya kecepatan ya. Sepertinya ini yang kurang dimiliki oleh pemain kita. Nah, mudah-mudahan muncul pada leg kedua di Vietnam nanti. Insya Allah ya. Semoga guys ya. Dan ini juga ada komentar yang cukup menarik dari Herman Channel ya. Saya sangat kagum dengan Kim Pan-gon ya. Dia belum lama melatih Malaysia sudah bisa mengalahkan Thailand. Nah ini hebatnya lagi, Kim Pan-gon tidak menggunakan skuad utama Harimau Malaya. Ini yang benar-benar sukses besar menurut saya guys ya. Dan ini juga ada lagi komentar yang cukup menarik Rek ya. Hahaha, Malaysia tanpa dukungan penuh dari klub ya. Maksudnya ya kalian tahu lah ya. Kurang perhatian dari federasi ya, nggak banyak janji, nggak banyak koar-koar. Nah, koar-koar itu nggak banyak bacot. Apa nggak banyak bacot? Tidak besar bicara guys ya, tidak besar mulut. Nah, nggak banyak koar-koar, tidak sombong lah ya. Tapi bisa tumbangkan Thailand. Ini maksudnya bisa, bukan biasa ini ya. Malaysia sangat solid di pertahanan. Iya betul, kemarin ketika saya nonton pertandingan semalam ya, dari pertahanan Malaysia ini memang cukup solid. Meskipun dibombardir ya pertahanan Malaysia dengan Thailand, tapi nyatanya cukup solid ya sampai di akhir pertandingan ya. Yakin Malaysia akan ke final ya, karena serangan Thailand mampu diredam lini belakang Malaysia ya. Juga absennya Canatip ini mempengaruhi ya di kreativitas serangan Thailand. Selamat buat Malaysia. Nah ini dia ya.
salah satu komentar yang cukup menarik dari netizen Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu memang kesannya ya memang seperti parking bis. Nah, parking bis ini ada tujuannya juga guys ya. Tidak sembarangan parking bis, tetapi lebih meredam bagaimana serangan-serangan yang dilakukan oleh Thailand. Terlebih ketika kalau kita melihat dari statistik bola ya, possession ball sudah jelas dimenangkan oleh Thailand ya daripada Malaysia. Nah, disinilah guys ya yang membuat Thailand kenapa tidak bisa menembus pertahanan ya, atau bahkan tidak bisa menciptakan gol di gawang Malaysia dikarenakan sangat rapatnya pertahanan Malaysia guys ya. Tetapi bila ada kesempatan guys ya, ada sedikit peluang, nah ini yang aku salut. Mereka bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk ganti melakukan serangan balasan terhadap Thailand. Ini yang aku suka ya dari corak permainan Harimau Malaya guys. Oke, kita lanjut lagi baca-baca komentar-komentar dari netizen Indonesia Ada Hasan Hasanuddin ya. Sepertinya akan ada partai final dua negara serumpun nih. Amin, amin. Dan pastinya reuni dua pelatih negeri gingseng, Indonesia ya, love Malaysia. Oh, sudah pasti itu ya. Asal kalian tahu, ini antara Kim Pan-gon ya dan juga Shin Tae-yong ini bersahabat dengan sangat dekat guys ya. Tidak hanya dua pelatih ini, tetapi sama-sama presiden federasi antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah ini ya, antara PSSI dan juga FIM. Kedua orang ini ya, ini biasanya ngeteh bareng, ngopi bareng ya. Begitu juga dengan Shin Tae-yong dan juga Kim Pan-gon. Ini sama-sama mereka ini teman ngopi guys. Kita aja yang nggak tahu gitu loh. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Satu komen terakhir mungkin. Nah ini dia guys ya. Ini satu komentar yang cukup menarik yang mungkin bisa meredam kemarahan ya, kegeraman kawan-kawan yang ada di Malaysia ya. Ada Apria F Saudin ya. Masing-masing mendapatkan satu keberuntungan ya. Gol heading Malaysia harusnya tidak dianulir ya. Gol bersih. Ya, tapi akhirnya tidak disahkan oleh referee ya. Thailand pun guys sebenarnya juga harusnya dapat penalti ya. Ingat gak kawan-kawan, ketika ada momen defense dari Malaysia menjatuhkan player Thailand di kotak penalti Malaysia, ini harusnya menjadi penalti guys harusnya. Tetapi untung saja nasib baik referee tidak melihat hal tersebut. Jadi mungkin ya alhamdulillah lah guys ya, bisa memenangkan pertandingan leg pertama melawan Thailand kemarin malam ya. Oke, ya sepertinya itu sudah ya untuk video saya kali ini, dan terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Saya minta maaf bila ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video, dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, orang boleh follow sosial media saya. Dan akhirnya saya Cak Lonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport, only on Planet Sport.